Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga beserta seluruh jajaran, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen AHU Pak Cahyo, beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, hingga siang ini kita disehatkan oleh Allah, bisa bekerja, berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Dan pada hari ini kita dipertemukan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta Menteri Pemuda dan Olahraga. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menurut laporan dari Sekretariat Komisi 3 DPR RI, telah hadir 6 fraksi dari 9 fraksi. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi sehingga sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib, maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Menpora dan Dirjen AHU, Sekjen PSSI, beserta seluruh jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja ini. Kami ingin menyampaikan agenda rapat pada hari ini. Pertama, penjelasan pemerintah terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, tanya jawab dilanjutkan dengan kesimpulan dan penutup. Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 14.30. Setuju ya? Kalau lebih cepat lebih baik, kalau kurang kita tambah. Hadirin yang berbahagia, sebelum pemerintah menyampaikan penjelasannya, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Sesuai dengan Surat Presiden nomor R/Presiden/18/Presiden/05/2024 dan R/Pres/19/005/2024 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Calvin Ronald Perdong dan Saudara Jens Rappen. 2. Keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 27 Mei 2024 yang dituangkan dalam surat pimpinan DPR RI nomor T/260/PW.01/05/2024 tertanggal 28 Mei 2024. Adanya pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama dimaksud diserahkan kepada Komisi 3 DPR RI dan Komisi 10 DPR RI. Atas dasar penugasan tersebut, pada hari yang berbahagia ini Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menpora dan Menkumham Republik Indonesia dalam rangka pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia pada 2 orang atlet sepak bola asal kewarganegaraan Belanda. Agar lebih mengenal kedua orang tersebut, kami persilahkan Saudara Menpora dan Dirjen AHU untuk menyampaikan penjelasannya. Jika masih diperlukan, dipersilakan Sekjen PSSI untuk menambahkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami hadir bersama jajaran lengkap, Sekretaris Kementerian, Deputi Pemuda dan Olahraga, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, pejabat terkait di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan dari Kementerian Hukum dan HAM,
serta dari federasi yang mengusulkan, yakni PSSI. Selanjutnya, sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet sepak bola sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Calvin Ronald Verdonk yang hadir langsung di forum ini. Dan kedua, Saudara Jens Reven hadir virtual. Dan izinkan kami memaparkan beberapa hal terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pembinaan olahraga secara nasional. Pertama, dasar hukum, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 99 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan. Profil usulan pemain naturalisasi sepak bola. Yang pertama, nama Calvin Ronald Verdonk, tempat tanggal lahir Dordrecht 26 April 1997, saat ini berusia 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, posisi bek kiri, bek tengah, kaki utama, kaki kiri, tinggi dan berat 174 cm, 70 kg. Calvin Verdonk memiliki keturunan Indonesia dari ayahnya, di mana ayahnya merupakan kelahiran Indonesia, bernama Ronald Alting Siberg, lahir di Miolaboh, Aceh pada tanggal 6 Februari 1958. Ibunya bernama Tamara Verdonk, lahir di Dordrecht pada tanggal 18 September 1975. Saat ini yang bersangkutan bermain di tim NEC Nijmegen di kompetisi Eredivisie negara Belanda. Yang kedua bernama Jens Reven, tempat tanggal lahir Dordrecht 12 Oktober 2005, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan Belanda, posisi penyerang tengah, kaki utama, kaki kanan, tinggi dan berat badan 188 cm, 75 kg. Jens Reven memiliki keturunan Indonesia dari darah ayahnya. Neneknya merupakan kelahiran Indonesia, bernama Willy Maudi Baumgarten, lahir di Yogyakarta pada 6 April 1944. Ayahnya bernama John Reven, lahir di Gravenhage pada 6 September 1975. Saat ini bermain bersama FC Dordrecht di level U21. Total jumlah penampilan sebanyak 16 kali dengan jumlah 1019 menit dengan 6 gol dan kartu kuning 0. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi. Yang pertama, pemain Calvin Ronald Verdonk merupakan pemain yang tumbuh melalui sistem Feyenoord Muda, salah satu klub sepak bola terbaik di Belanda. Karirnya selalu bersama klub papan atas di negara tersebut dengan hampir 600 pertandingan sepak bola papan atas yang diikuti Belanda dan Portugal pada usia 26 tahun. Ia selalu bersemangat bermain untuk Indonesia, negara tempat keluarganya dilahirkan dan dibesarkan.
Dia adalah seorang pemain kidal dengan bakat dan kepercayaan diri untuk bermain di sayap kiri, terutama menggunakan tendangannya kaki kiri dan kemampuan menembaknya yang tiada duanya. Meskipun tinggi badannya tidak terlalu tinggi, dia juga menikmati bermain sebagai bek tengah kapanpun diminta, dengan kerja kerasnya yang tak kenal lelah dan kontribusinya yang tenang, selalu menyelesaikan pekerjaannya dan memainkan peran besar dalam bertahan dan menyerang melaksanakan rencana permainan tim. Ia juga mewakili Belanda dengan semua tingkatan kelompok umur di negara tersebut. Pemain Jens Raven merupakan sosok dengan fisik tinggi dan kuat, serta seorang bintang yang sedang naik daun menempati posisi striker. Tipe striker yang saat ini tidak dimiliki oleh timnas Indonesia di level manapun, menggunakan atribut fisiknya yang berbakat di mana tingginya hampir 190 cm, dia menikmati interaksi fisik dengan pemain bertahan, tidak pernah takut berduel untuk selalu memenangkan bola. Lahir pada 2005 dan memanfaatkan kehebatannya sebagai seorang striker, bisa menjadi salah satu pilihan striker hebat untuk mewakili Indonesia di AFC U20 Asian Cup 2025, di mana dia bisa berkembang lebih jauh dan diuji bermain di level yang lebih tinggi di tim nasional Indonesia, tim seperti tingkat U23 dan senior. Ketentuan dalam statuta FIFA dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan the regulation governing the application of the status, Statuta FIFA edisi Mei 2021 atau yang merupakan peraturan yang mengatur penerapan statuta yang terkandung dalam Statuta FIFA edisi Mei 2022 telah menetapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kelayakan pemain untuk bermain tim perwakilan. Dalam hal ini pada pasal 5 sampai pasal 9, peraturan tersebut mengatur berbagai kondisi di mana seorang pemain dapat memenuhi syarat untuk bermain untuk tim nasional atau meminta perubahan asosiasi. Catatan ini secara khusus membahas ketentuan hukum yang relevan dalam kasus pemain tersebut. Menurut pasal 5 ayat 1, setiap orang yang memegang kewarganegaraan permanen tidak bergantung pada tempat tinggal di negara tertentu berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi negara tersebut. Maka pemain berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi negara tersebut, dalam hal ini tim nasional Indonesia. Berdasarkan pasal 5 ayat 2, ada perbedaan antara memiliki kewarganegaraan dan memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan. Seorang pemain memegang kewarganegaraan jika melalui operasi hukum nasional mereka telah secara otomatis menerima kewarganegaraan, misalnya sejak lahir, tanpa diharuskan melakukan persyaratan administratif lebih lanjut, misalnya meninggalkan kewarganegaraan yang terpisah, atau memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses naturalisasi. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2b di atas dan sesuai data yang dimiliki oleh pemain, maka pemain harus memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses naturalisasi. Berikut saya jelaskan sedikit terkait dengan hasil evaluasi atas naturalisasi dan dampak pelaksanaan naturalisasi atlet sepak bola yang telah dilakukan. Manfaatnya yaitu semakin banyak pilihan pemain berkualitas yang memudahkan pelatih melakukan variasi rancangan formasi dan adanya persaingan dan support positif antar pemain. Banyak edukasi positif dari pemain keturunan, di antaranya lifestyle sebagai pemain profesional dan komitmen terhadap karir sebagai pesepak bola serta mentalitas dalam pertandingan. Pelatih dapat membangun tim yang kuat dengan menyatukan potensi terbaik yang sudah ada dengan potensi pemain keturunan sehingga bisa membantu Indonesia berprestasi lebih baik. Pencapaian saat ini meningkatnya peringkat FIFA tim nasional Indonesia dari peringkat 175 sekarang berada di peringkat 134 per 31 Mei 2024. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024. Peringkat keempat pada Piala Asia U23 2024 yang menjadi kualifikasi Olimpiade 2024. Timnas Indonesia saat ini sedang mengikuti kualifikasi Piala Dunia
Dan pemain-pemain naturalisasi tersebut memiliki peran yang sangat besar terhadap pertandingan kualifikasi Piala Dunia sehingga diharapkan dapat lolos ke ronde selanjutnya dan tujuan akhir adalah lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Demikian kami sampaikan paparan mengenai agenda utama, yakni pembahasan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai surat masuk dari Presiden Republik Indonesia untuk 2 atlet warga negara asing, yaitu yang pertama Saudara Kelvin Ronald Verdonk dan kedua Saudara Jens Raven. Kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan serta saran kritik yang membangun sebagai mitra kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan Pak Dirjen. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi 3 beserta anggota Komisi 3 DPR RI. Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan bahwa Pak Menteri Hukum dan HAM tidak bisa hadir pada rapat hari ini dikarenakan beliau masih dalam tugas di luar negeri. Jadi dengan seizin Bapak Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 3 yang kami hormati, yang kami muliakan, kami akan membacakan pernyataan pemerintah atas nama Bapak Menteri Hukum dan HAM. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia atas permohonan pewarganegaraan dengan alasan berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama 1. Kelvin Ronald Verdonk, kedua Jens Raven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga beserta jajaran. Marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa atas karunia dan kasih-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pengabdian bersama kepada bangsa dan negara. Pada kesempatan yang baik ini, perkenanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 2 orang asing dengan alasan berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Kelvin Ronald Verdonk, atlet sepak bola asal Belanda, dan kedua Jens Raven, atlet sepak bola asal Belanda. Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, naturalisasi atau kewarganegaraan merupakan mekanisme negara memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan melalui naturalisasi murni dan naturalisasi bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara. Pemberian kewarganegaraan bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara tersebut diterapkan salah satunya untuk merekrut atlet asing yang akan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga yang meliputi perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional, sehingga dapat memajukan prestasi tim nasional serta mengharumkan nama Indonesia. Untuk itu, kami mohon persetujuan Komisi 3 DPR RI terhadap pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Kelvin Ronald Verdonk dan Jens Raven dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Permohonan pewarganegaraan tersebut telah melalui pemeriksaan dan penelitian oleh tim pemeriksa dan peneliti pemberian kewarganegaraan atau TP3K yang terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Intelijen Negara, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan hasil sebagai berikut. A. Ditinjau dari aspek kewarganegaraan, permohonan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jungto Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. B. Ditinjau dari aspek keolahragaan, permohonan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan serta Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang tata cara pemberian rekomendasi atas usulan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia bagi olahragawan warga negara asing dan tenaga keolahragaan warga negara asing. Para pemohon memiliki garis keturunan warga negara Indonesia dengan informasi sebagai berikut. A. Calvin Ronald Verdonk. Pemohon atas nama Calvin Ronald Verdonk, laki-laki, lahir di Dordrecht, Belanda, tanggal 26 April 1997, berkewarganegaraan Belanda. Memiliki garis keturunan Indonesia dari ayah kandung yang bernama Ronald Alting Seaberg yang lahir di Mulaboh, Aceh pada tanggal 6 Februari 1958. B. Jens Raven. Pemohon atas nama Jens Raven berjenis kelamin laki-laki, lahir di Delft, Belanda pada tanggal 12 Oktober 2005. Berkewarganegaraan Belanda, memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek yang bernama Willy Maudi Baumgarten yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 6 April 1944. Pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada para atlet sepak bola tersebut sangat dibutuhkan oleh Tim Nasional Indonesia dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional, sekaligus memberikan transfer of knowledge kepada para atlet sepak bola Indonesia termasuk membantu dalam melakukan pembinaan atlet secara berjenjang meliputi usia dini dan usia muda. Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara perihal permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama atlet-atlet sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, Bapak Presiden telah menyampaikan surat kepada DPR RI untuk memohon pertimbangan sebagaimana ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada kesempatan rapat kerja hari ini, pemerintah menyatakan mendukung memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada para atlet atas nama Calvin Ronald Verdonk dan Jens Raven. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat yang hadir pada rapat kerja hari ini untuk kiranya dapat memberikan persetujuan atas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah mendengarkan penjelasan pemerintah baik dari Menpora dan Kemenkumham. Pada kawan-kawan, para anggota DPR RI yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendalaman terhadap penjelasan pemerintah, kami persilahkan. Bolak-balik aja ya kita Pak Cahyo, minta. Pak Cahyo. Pak Pangeran izin. Silakan. Saya mau tanya ke Pak Cahyo dulu sebentar. Pak Cahyo, kita ini kan sudah banyak sekali menyetujui atlet-atlet, apakah itu sepak bola, apakah itu voli, basket, dan lain-lain. Nah, setelah mereka tidak lagi dipakai oleh tim nasional kita, apakah mereka masih statusnya berwarga negara Indonesia atau balik ke negaranya yang telah kita ACC banyak sekali itu untuk mendapatkan kewarganegaraan. Terus kemudian itu dulu deh Pak Cahyo. Nanti saya lanjut lagi. Terima kasih Bapak Pimpinan yang terhormat Bapak Hadis Qadir. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya boleh, jika diizinkan, saya akan mulai dengan data berapa jumlah atlet asing yang telah dinaturalisasi untuk kepentingan mendukung olahraga di Indonesia. Jadi kalau menurut catatan kami yang kami miliki dari kurun waktu 2010 sampai dengan 2024 ada 36 atlet yang sudah dinaturalisasi melalui persetujuan DPR. Nah, ini terdiri dari berbagai cabang antara lain sepak bola dan bola basket. Ya, dan negara-negara ada Belanda, Nigeria, Kamerun, AS, Brazil, Kanada, Senegal, Nigeria. Nah, dari kesemuanya ini tentu pada saat
mereka melakukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia, maka karena kita menganut azas dui kewarganegaraan tunggal, maka mereka harus melepaskan kewarganegaraan mereka. Jadi mereka harus melakukan renunciation dari citizenship seperti halnya Amerika Serikat. Ya. Jadi harus ada itu baru kemudian di renounce. Nah, setelah mereka menjadi WNI, kalau catatan kami Pak hingga saat ini belum ada yang kemudian kembali lagi menjadi warga negara asal mereka atau menjadi warga negara lain. Nah, kalau masalah setelah ini mereka yang sudah tidak aktif lagi di dunia perolahragaan, ya tentu itu data ada di Kemenpora, dan kita juga sudah berapa kali koordinasi dengan Kemenpora. Dari mereka rata-rata kemudian dimanfaatkan untuk menjadi pelatih di cabang olahraga masing-masing tersebut. Izin mohon, insya Allah ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, Terima kasih, pimpinan. Pak Menpora, kita lihat kan belum ada pelatih itu dari asing yang sudah pernah dinaturalisasi. Nah, kira-kira jadi apa mereka itu ya? Pak bola, pemain sepak bola. Oh, Yang sudah kita naturalisasi sudah tidak terpakai lagi. Apa masih dipakai semua dari 2004? biasanya kayak contohnya Gonzales gitu Pak, dia sekarang bermain di tim Liga 1, tapi kalau nggak salah karena udah ketuaan, jadi sekarang di asisten-asisten pelatih di tim-tim klub biasanya Pak. Begitu. Bisa juga Pak Habib. Kan, Pak Habibur Rahman. Ya, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi ya setinggi-tingginya Pak Menpora, ya Pak yang mewakili Kemenkumham, teman-teman dari PSSI. Saya pikir ini kebijakan yang luar biasa baik ya, bagus. Kalau kami dalam posisi sangat mendukung ya. Juga sampaikan salam kami kepada Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir yang mungkin berhalangan. Mungkin orang kalau Menteri BUMN bolehlah dikritik, tapi kalau Ketua Umum PSSI beliau sangat luar biasa. Ya. Jadi support full dari kami ya. Tidak ada menurut kami ya, tidak ada dikotomi lah ketika kita memaksimalkan program ini ya dengan memaksimalkan teman-teman ya adik-adik pemain local pride. Justru pemain-pemain lokal semakin bagus mainnya, semakin terdongkrak motivasinya ya dengan adanya kebijakan ini. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dimulai oleh fraksi Golkar dulu. Iya, per fraksi dulu. Sabar. Habib sayang. Sabar. Karena ini dari Golkar, Bos. Kita beri kesempatan lah. Kita kasih Karpet partai kuning. Kita kasih partai pemenang lah. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Menteri dan jajaran, Pak Kementerian Hukum, Pak Cahyo dan jajaran, PSSI dan jajarannya yang saya hormati. Apa yang sudah digambarkan tadi Pak Menteri, ada 2 poin yang saya garis bawahi, yaitu terkait dengan manfaat dan pencapaian dilaksanakannya naturalisasi ini, atlet-atlet masuk di Indonesia. Deretannya tadi itu sudah sangat jelas sekali. Dari manfaat-manfaat ada beberapa poin tadi, kemudian dari pencapaian juga ada beberapa poin. Dari situ semakin memberikan penguatan kepada pandangan kami bahwa kami tidak meragukan apa yang diharapkan, apa yang digagas oleh Pak Menteri dan jajaran untuk menaturalisasi atlet sepak bola. Pada hari ini ada 2, Calvin Ronald Verdong dengan Jens Raven. Maka kami tentu dari fraksi Partai Golkar, setelah tadi memberikan penguatan apa yang disampaikan Pak Adis Kadir,
di pertanyaan kepada Pak Kementerian Hukum dan HAM, sebenarnya itu juga masuk di dalam bayangan saya, tetapi sudah dijawab tadi Pak Menteri melalui Pak Cahyo bahwa tidak ada atlet-atlet yang dinaturalisasi setelah dia tidak terpakai lagi jadi atlet lalu kembali menjadi kewarganegaraan asal, dan itu sudah terjawab semua. Semakin menguatkan lagi kepada kita bahwa kita tidak ragu untuk memberikan dukungan untuk naturalisasi ini demi pengembangan dunia sepak bola yang ada di Republik ini. Kami memberikan dukungan Pak Menteri apa yang menjadi gagasan ini, dan saya kira Kelvin dengan Jens Raven ini kami setuju untuk diberikan naturalisasi pada kesempatan ini. Begitu dari fraksi Partai Golkar, Pak Ketua, kami kembalikan. Izin Pak Adis, saya menyampaikan persetujuan. Ngomong dulu belum? Udah. Saya minta. Adis nggak setuju kok. Saya dengan Pak Adis, setuju. kalimat-kalimat dan matanya saja saya sudah paham. Wih. Apa arahnya. Jadi Pak Menteri, kalau matanya Pak Adis agak keras begini, wah itu. Karena lembut-lembut, jadi saya sudah hafal betul. Sebagai anak buah dari Pak Adis. Tapi kalau Pak Menteri melotot gimana? Izin Pak Ketua sudah, saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fraksi Golkar setuju ya? Oh, Pak Menteri. Baik, fraksi Partai Demokrasi Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3, Bapak Menteri Menpora dan Menkumham atau yang mewakili dan seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami selama di sini Pak udah cukup banyak yang naturalisasi, dan memang kelihatan juga menjadi motivasi untuk pemain-pemain lokal. Jangan sampai nanti karena terlalu banyaknya yang sudah dinaturalisasi, kesebelasan yang lain yang naturalisasi semua Pak. Nah, jadi kesebelasan Indonesia tapi pemainnya yang semuanya naturalisasi, jangan sampai lah itu. Tapi saya lihat tidak. Jadi ini memang betul tadi yang dikatakan kalau sudah tidak dipakai di PSSI misalnya tingkat nasional, saya lihat juga ada di klub-klub di ini yang digunakan. Jadi saya juga melihat bahwa tidak ada yang kembali ke negara yang asal. Kemudian dari kami PDI Perjuangan setelah melihat dan membaca, saya mendengar penjelasan bahwa semuanya telah menunjukkan keseluruhannya sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang, maka PDI Perjuangan menyetujui perwarganegaraan kedua anggota ini, yaitu Calvin Ronald dengan Verdon dan Jens Rainer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Habib Abu Bakar selanjutnya kami persilakan. Fraksi PKS yang diwakili oleh Yang Mulia Habib Abu Bakar. Silakan. Tuh, Pak Menteri yang saya senangi dan saya bahagia karena padanya paling tinggi dan segar selalu, dan para jajaran ada Kumham, Cahyo, terus dari PSSI. Coba saya pengen berdiri dulu, mana yang namanya Calvin sih? Vin? Wah, standing coba. Wah. Mukanya oke. Si Jens Raven mana? Jens Raven itu di atas tuh. Itu di atas. Oke, Jens. Halo. Oke. Ketua yang saya hormati, ini satu fenomena menarik dari negara selalu memohon dari Presiden langsung meminta kepada DPR, dan DPR minta langsung bicarakan di Komisi 3 pasti. Jadi saya lihat ini permohonan yang tidak pernah terhenti, karena kelihatannya memang ini Menteri Olahraga pengen bikin daya pacu dan daya picu untuk menciptakan pemain-pemain kita ini lebih
tertarik lagi. Tapi fenomena ini dilematis. Paling tidak jadi persaingan dari domestik sendiri, jadi kehilangan kesempatan karena banyaknya datangnya dari pihak naturalisasi. Tapi pada waktu yang sama kita juga bahagia karena beliau-beliau ini pemain-pemain yang layak. Apalagi ada sejarah-sejarah bapak ibunya lah, kakeknya lah, apanya yang masih ada darah-darah Jawa, darah-darah Aceh, darah-darah Indonesia dan sebagainya. Secara umum prinsipnya adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas permainan ya kita happy-happy saja. Saya bahagia tadi pertanyaan ketua Pak Adis sudah mengingatkan langsung bagaimana tuh kalau yang udah rapi-rapi diapain lagi setelah naturalisasi. Dan saya yakin ini Kementerian Olahraga ini akan terus meminta nih. Ini bola aja terus nih. Karena bola, yang lain-lain belum lagi. Sempat saya pengen lihat basket ke, bulu tangkis, atau kita yang naturalisasi kirim ke luar itu. Ya. Kalau saya lihat pemain-pemain lokal saja, apa liga ya. Saya nggak ngerti bola banget sih. Liga 1, Liga 2 juga pemainnya hampir rata-rata mukanya udah kayak Kelvin deh, ya. Jadi asing gitu ya. Prinsipnya kita senang-senang saja. Namun di sisi lain dengan memasukkan pemain luar pasti tadi saya katakan ngurangi kesempatan si Eko, si Dadi, si Irwan, ya, yang ingin maju dari PSSI. Mana PSSI berdiri coba orangnya? Ini Pak siapa nih? Wih, ngeri. Kalau mukanya kayak tentara ini. Karena dari cara berdiri ini kelihatan. Jadi peluang-peluang ini menjadi kurang dari sahabat-sahabat kita di internal domestik kita. Tapi ya sudahlah, namanya membangkitkan semangat dan sebagainya. Dan permohonan ini gak tanggung-tanggung, Jokowi langsung. Jadi permohonan naturalisasi ini Jokowi. Gitu. Iya, undang-undang presiden naturalisasi. Jadi oleh karenanya saya berharap dua pemain yang direkomendasikan ini memang benar-benar bisa naturalisasi luar dalam. Paham ya maksudnya luar dalam? Artinya secara sepenuh hati membawa karakter dan nama baik Indonesia di dunia sepak bola internasional. Ya, kawan kita yang di Prancis juga mendengar mungkin ya. Diterjemahkan aja Pak bahasanya Pak. Ya, dia ngangguk-ngangguk aja kayaknya nggak nyambung. Gitu. Ya. Jadi saya melihat Pak Menteri, prinsipnya kami fraksi PKS setuju dengan catatan-catatan tadi. Jadi Pak Cahyo juga mengerti sekali itu ya. Pak PSI harus lebih paham lagi karena mengambil orang-orang ini. Saya tahu kita lagi bagus-bagusnya sekarang. Sungguh pun ujung-ujungnya kalah lagi di ujungnya. Ya. Tapi paling tidak Pak. Meningkatkan gairah sementara ini kemenangan-kemenangan dengan siapa nih kawan Korea ini pembimbingnya siapa Sun Taeyong. Oke lah ya, paling tidak kita punya harapan ketika di Qatar kemarin lagi paling tidak ada nobar di seluruh di partai saya sendiri ada nobar Pak. Saya bikin nobar semangat, saya bikin makanan apa semua ya ujungnya kalah nggak apa-apa. Tapi emang karakter kita ini emang belum menang. Kita menang tahun 50 berapa dulu kesempatan internasional ya. Tahun berapa Pak PSI? 55 ya. Jadi memang ini perlu dibangkitkan kembali. Ya mungkin dengan mendongkrak dari kawan-kawan naturalisasi. Semoga kawan Kelvin Ronald Verdong ini kawan Aceh ini. Jens Reven tadi dari mana ya? Jogja ya Jens Reven ya. Semoga beliau bisa naturalisasi dengan baik. Sarapan pagi menunya nasi. Lebih nikmat ada sambal terasi. Kita sambut proses naturalisasi perlu diikuti dengan capaian prestasi. Jadi saya berharap naturalisasi ini membangkitkan prestasi dan dievaluasi dengan baik. Ya Pak Menteri jangan ngambil orang luar terus. Ya PSSI pun bangkitin wajah-wajah kita. Jadi DPR itu jangan plok begitu doang, nggak asyik. Ya, kita pengen semua bekerja sama dan menciptakan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelah kiri fraksi Partai Gerindra boleh?
Silakan kalau ada yang sampaikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam olahraga. Yang saya hormati pimpinan serta rekan Komisi 3. Yang saya hormati Bapak Menpora, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati juga telah hadir Sekjen PSSI, beserta seluruh jajarannya. Dan saya juga hormati dari perwakilan Kemenkumham, Pak Dirjen Nahu telah hadir. Yang pertama saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada Kemenpora kita, di mana sudah ada pencapaian sangat luar biasa. Di sana terpaparkan ada meningkatnya peringkat FIFA Tim Nasional Indonesia dari peringkat 175 hingga 134. Dan juga telah lolos ke babak 16 besar Piala Asia dan menjadi peringkat keempat. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa yang harus kita apresiasi dengan sangat semangat. Yang kedua juga saya pada dasarnya kami selaku Komisi 3 selalu mendukung kebijakan dari Menpora beserta PSSI dari pengajuan usulan naturalisasi. Kami sangat memberikan dukungan sepenuhnya bahwa ini semua untuk kemajuan dari sepak bola Indonesia. Lalu juga seperti dukungan dari Presiden terpilih kami, cita-cita sepak bola Indonesia adalah untuk maju menjadi di Piala Dunia di FIFA World Cup 2026. Semoga ini bisa menjadi kenyataan dan dapat terrealisasi dengan baik. Mungkin demikian pimpinan, bahwa pada dasarnya kami fraksi Gerindra sangat mendukung naturalisasi dari dua pemain kita, yaitu dari Calvin Ronald Verdong dan dari Jens Rivens. Terima kasih pimpinan. Baik, selanjutnya fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang sangat saya hormati, Komisi 3 dan juga rekan-rekan Komisi 3, Pak Menteri dan seluruh jajaran, juga dari Kemenkumham, Pak Dirjen Nahu, dan ini sahabat saya ini, Direktur Tata Negara, Pak Baroto. Teman-teman, ini yang masaknya ini kalau soal kewarganegaraan. Terima kasih Pak Baroto. Dan tentu Calvin Ronald Verdong dan Jens Reven yang jadi bintang kita hari ini, dan sahabat-sahabat dari PSSI. Ini pimpinan, kalau PSSI datang kemari dia jumpa kawan lamanya ini. Poin saya pertama, sebelum kita fraksi Partai Demokrat memberi persetujuan ya atau tidak, izinkan saya memberikan beberapa catatan-catatan penting yang menjadi concern kita. Saya mulai dengan kata naturalisasi. Naturalisasi ini satu kata yang sangat populer dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Orang membaca itu sedemikian rupa, sampai kemudian pun berpindah sekarang pilkada, itu istilah naturalisasi banyak. Untuk dijadikan calon dari satu partai politik tertentu, dari partai yang tertentu. Jadi naturalisasi terjadi juga, pewarganegaraan menjadi pepilkadaan. Jadi naturalisasi ini menjadi magnet luar biasa. Kata-kata kuncinya pewarganegaraan. Saya ingin meletakkan ini menjadi isu besar dulu pimpinan, untuk mengambil filsafatnya, filosofinya. Karena itu saya tadi menyebut sahabat saya Bung Barato ini, Direktur Tata Negara kita. Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Saya kira tidak. Saya tidak sekedar itu. Saya ingin menggunakan filosofi Batak. Naturalisasi boleh disebut manjomulak matamual. Dalam bahasa Indonesia disebut memanggil pulang sang mata air. Saya ulang, memanggil pulang sang mata air. Mata air. Oh, di sana mata airnya. Mata air, seperti air yang sudah mengalir nun jauh ke sana. Kalau di Solo, lagu Bengawan Solo, akhirnya ke laut. Enggak mungkin balik air di laut ke atasnya. Tapi kita perlu dia. Karena itulah naturalisasi. Memanggil pulang
kembali ke asalnya. Nah, dengan begitu, ada yang mau pulang, nggak tahu cara pulang. Ada yang mau pulang, juga nggak tahu cara bagaimana pergi pulang. Negara Indonesia menyediakan undang-undang untuk cara pulang kepada warga negaranya yang pergi nun jauh di belahan dan pelosok dunia. Dengan begitu, maka kita letakkan naturalisasi ini pada filosofi warga negara turunan kita kembali. Pimpinan, kemarin kita pergi ke Aceh. Di sana ada pengungsi Rohingya. Dan hari ini telah lahir belasan orang di sana. Warga negara mana itu? Bapak dan mamanya pengungsi. Tapi lahir di Republik ini dengan asas ius soli, dia adalah warga negara kita. Nah, Kumham, pikirkan baik-baik itu. Sekarang naturalisasi, memanggil kembali pulang ke asalnya. Sehingga kata naturalisasi ini menjadi tidak sekedar polemik antara sahabat saya, Towel, Tommy Welly, melawan Erick Thohir. Towel melawan Timnas. Towel melawan seluruh netizen. Karena Towel sangat kritis terhadap pemain naturalisasi ini. Dan kita butuh Towel banyak, Tommy Welly. Biarkan saya membela saudara saya ini. Karena kita butuh dia untuk menyeimbangkan kritik kita terhadap sepak bola. Jadi kita butuh Tommy Welly untuk menjaga integritas sepak bola kita. Nah, dengan pendekatan naturalisasi seperti itu, tidak sekedar pewarganegaraan dikasih stempel, Presiden Jokowi memohon, DPR menyetujui, selesai. Saya ingat betul, saya terlibat langsung memulai naturalisasi, tadi disebut Gonzales. Ada satu dulu namanya Irfan Bahdin. Seorang Irfan Bahdin, anak muda, pemain kiri luar yang kalau lari luar biasa hebatnya. Dan karena dia pemain timnas, maka semua orang pencinta sepak bola yang biasanya laki-laki menjadi wanita datang ke stadion. Dan ketika pagi, sarapan pagi sekarang di Hotel Sultan yang sekarang itu, ada banyak anak-anak muda, orang-orang muda, anak-anak gadis berjumpa dia. Dan kemudian lapangan bola kita penuh dengan gemuruh dan gelora yang menyanyikan Indonesia Raya menjadi sangat banyak. Dan itulah wujud sila ketiga persatuan Indonesia. Jadi sepak bola adalah urusan persatuan Indonesia. Nah, dengan gambaran saya seperti itu, pertanyaannya adalah, apakah 36 pemain naturalisasi itu benar telah kembali ke asalnya? Kembali ke titik mata airnya untuk Indonesia dia tadi. Nah, kalau begitu silakan dijawab nanti Pak Menteri dan PSSI. Sekarang pertanyaan saya kepada tekniknya. Di sini ada Coach Indra Sapri. Angkat tanganmu kawan. Oke. Tidak mungkin anak ini baik Calvin maupun Jens ditemukan oleh Menpora. Tidak mungkin Calvin dan Jens ditemukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dia ditemukan direktur tekniknya PSSI. Dia bukan ditemukan oleh Sintayong yang semua mengidolakan Sintayong. Prestasi bagus di timnas. Sehebat-hebat Sintayong, kalau nggak ada Komisi 3 yang ngetok, nggak ada naturalisasi itu. Masuk itu. Jangan dilupakan kita ini. Begitu Pak Menpora. Gratis itu harus biasanya dapat ya. Nah, jadi Pak Menpora, saya ingin jelaskan dulu ini agar duduk soalnya terang dan benderang. Dengan begitu, saya ingin mengatakan pencarian pemandu bakat dalam bahasa FIFA atau dalam disertasi saya Lex Sportiva saya sebut talent scouting. Jadi yang dibutuhkan adalah pemandu-pemandu bakat yang pergi ke seluruh pelosok dunia yang darahnya ada Indonesianya. Itu poinnya. Pertanyaan saya, pergi ke Feyenoord, pergi ke Belanda, pergi ke tempat lain. Siapa yang menemukan dua pemain ini? Bagaimana cara menemukannya? Datanya sih oke. Saya pergi ke Feyenoord, sepak bolanya, anak mudanya bagus semua. Saya yakin PSSI punya talent scouting yang hebat dan berbakat
yang mempertanggungjawabkan siapa orang yang akan kita naturalisasi ini. Itu dulu. Kalau tidak nanti jadi tukang parkir ini pemain timnas kita sesudah nggak main. Itukah yang kita harapkan? Nah, oleh karena itu PSSI gandeng ini Biro atau Direktur Tata Negara Kumham bersama-sama Menpora cari itu. Bikin kerjasama kepada seluruh PSSI-nya, federasi-federasi sepak bola dunia di mana anak-anak Indonesia atau orang tuanya atau darahnya ada di situ. Baru benar. Jadi jangan karena membentuk tim kita naturalisasi, bukan. Memberi jalan lempang kepada mereka. Terima kasih Presiden Jokowi. Memberi jalan lempang kepada mereka untuk kembali ke asalnya. Indonesia. Itu dulu. Sehingga dengan demikian Calvin Ronald Perdong dan Jens Raven ini setidak-tidaknya, coba ini Calvin atau Jens ya? Calvin, bisa bahasa Indonesia? Tidak bisa, bahasa Batak oke. Kan dari Belanda, saya akan beritahu begini, kalau di kita ada bin, di Belanda ada van. Saya bercanda ini Pak Menteri. Rumah saya ada di Keikenhoop, 5 kami 1 blok. Yang pertama rumahnya Van Palenhoven, Pan Basten, Pan Brokos, paling ujung rumah saya, Pan Jaitan. Dan 13. Ya. Karena itu, pimpinan kalau boleh ini, saya yang menawarkan. Juga yang di Prancis ya sama sini. Namamu hari ini, kalau kau jadi dinaturalisasi dan kita setuju, kau bikin namamu Calvin Ronald Perdong Panjaitan. Ah begitu. Ada pannya, ini belum ada pannya. Jens Raven Pandiangan, begitu. Pan, nggak ada pannya. Karena itu saya minta kan pan. Apa yang mau saya katakan supaya sekelas Raja Nainggolan nggak mau waktu itu main di kita timnas, tapi sekarang sudah tua dia main di liga kita. Satu lagi yang Silalahi, itu jelas itu dan banyak lagi. Yang mau saya katakan adalah bukan sekedar bolanya Pak Menpora, tapi kembali ke asalnya. Karena Indonesia tempat dia lahir paling tidak dari orang tua atau kakek dan neneknya. Di situ kita letakkan. Dengan pendekatan seperti itu, saya ingin mengatakan bahwa pimpinan, kalau 2 ini kita setujui, tidak boleh hanya, udah kita setuju selesai. Harus ada laporan mereka per 3 bulan. Sampai mereka tidak lagi pemain timnas. Kemana mereka? Karena mereka juga punya hak yang sama di Republik ini. Nah dengan demikian apa yang mau kita katakan? Kita jaga integritas sepak bola kita ini bukan karena pemain asing atau asing atau bukan. Atau pemain nasional dan pemain yang non nasional. Bukan. Karena sepak bola itu universal. Boleh main di mana saja. Semua orang boleh membawa benderanya. Karena FIFA memberi ruang untuk itu. Nah dengan pendekatan saya seperti itu, saya berharap ini bukan menjadi kebiasaan saja Pak Menpora. Besok datang lagi, bukan. Tapi sebuah perjalanan panjang kembali ke dalam Indonesia dan sepak bola kita menjadi baik. Dengan demikian paling tidak, saudara saya Tommy Welly agak mengerti sedikit apa yang saya katakan ini, supaya agak berimbang dia. Karena terus kita berkelahi dengan dia, tapi jangan marah, karena kita perlu untuk menjaga integritas sepak bola Indonesia. Syukur-syukur sekali-sekali bawa Tommy Welly kemari, supaya kita dengarkan pandangan dia. Kenapa kau tidak setuju, kenapa setuju? Karena secara teknik, dia bisa menjelaskan, secara aturan FIFA, dia bisa menjelaskan. Dengan pendekatan dan penjelasan catatan saya ini pimpinan, saya justru mendukung penuh proses memanggil kembali pulang sang mata air itu. Bahkan Presiden Jokowi saya minta untuk meminta PSSI membentuk tim talent scouting yang tersebar di seluruh dunia, di mana darah-darah DNA Indonesia melekat di anak-anak muda yang main di seluruh liga atau di tempat sepak bola dimanapun berada. Dengan demikian, fraksi Partai Demokrat pimpinan dapat menyetujui Saudara Calvin Ronald Perdong Panjaitan dan Jens Raven Pandiangan diterima menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih pimpinan. Baik,
Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam olahraga. Yang saya hormati Ketua beserta pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir, wakil dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Menpora dan kemudian dari beberapa dirjen dari Kemenkumham dan beserta seluruh jajaran yang hadir, dan khususnya pada hari ini bintangnya adalah Kelvin dan juga yang sedang ada melalui Zoom James ya namanya ya, James dan pendampingnya. Sejalan dengan apa yang ditanyakan oleh pimpinan Komisi 3 Pak Adis Kadir dan sudah dijawab oleh Bapak Dirjen AHU Pak Cahyo tentang data-data atlet yang sudah melalui proses naturalisasi dan menjadi WNI. Tadi ada 36 ya Pak Cahyo, 36 data. Saya singkat saja, saya minta kepada Pak Menpora karena ini menurut saya adalah penting. Data itu dirapikan kembali dan kemudian dilengkapi dengan roadmap-nya. Karena selama ini roadmap-nya itu belum pernah disampaikan secara jelas dari sejak Pak Menpora yang lalu dan yang lalu selama proses naturalisasi belum pernah menyampaikan roadmap-nya seperti apa. Saya rasa ini menjadi PR kita semua untuk kita semua mempunyai roadmap-nya, terlebih ini adalah di bidangnya Pak Menpora. Kemudian saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, Pak Menpora, Pak Menkumham beserta seluruh jajaran yang telah begitu aktif untuk mendukung dunia olahraga Indonesia yang saat ini dan saya rasa sepanjang zaman ini digemari oleh masyarakat kita. Sehingga ini menjadi kebutuhan kita semua bagaimana kita meningkatkan olahraga dan dalam hal ini siang hari ini kita sedang membahas bagaimana kita meningkatkan kualitas dari persepak bolaan kita semua. Pak dari PSSI saya menyampaikan apresiasi juga, mari kita tingkatkan bersama karena ini yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia, mempunyai kebanggaan pada persepak bolaan walaupun ini belum nampak namun proses untuk menuju keemasan ini sudah kita rasakan semuanya. Kelvin, karena yang hadir di sini adalah Kelvin, Indonesia speaker? Saya rasa karena ini proses not yet. Oh, not yet ya. Karena ini proses naturalisasi, Anda akan menjadi WNI pakai bahasa Indonesia saja ya. Karena saya bisanya hanya cuma sampai di situ tadi, ngomong bahasa Belandanya. Kelvin, terima kasih sudah menunjukkan pengen mencintai budaya Indonesia dengan menggunakan batik. Semoga batik-batik selanjutnya dilengkapi dan diperbanyak dengan batik Solo. Karena batik Solo itu batik yang menurut saya adalah batik yang sangat cantik, maka pakailah batik Solo untuk menceritakan juga kepada dunia bahwa batik Solo adalah batik yang indah. Saya rasa ini adalah rencana Tuhan yang bagus dan ini mungkin adalah doa dari orang tua Kelvin, doa dari neneknya James yang saat ini putranya dan cucunya kembali ke Indonesia. Seperti tadi yang disampaikan oleh sahabat saya, Raja ke-13, rasanya itu betul bahwa tidak ada yang tanpa sengaja, semuanya dengan rencana dan Anda berdua kembali ke Indonesia untuk memperindah, memperkuat dan menceritakan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa. Kami fraksi Nasdem sepenuhnya mendukung dunia perolahragaan dan kemudian dalam proses naturalisasi Kelvin dan James ini
kami mendukung sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir fraksi PKB. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh rekan-rekan Komisi 3, yang saya hormati Pak Menpora, Kementerian Hukum dan HAM, PSSI dan calon naturalisasi kita, Kevin Ronald Fardong dan Jens Reven. Saya pertama tentu sampaikan apresiasi kepada Menpora, Kumham dan PSSI, sekaligus Direktur Teknik pada beberapa kali sudah berusaha untuk meningkatkan prestasi sepak bola kita melalui semangat naturalisasi. Tapi tentu juga perlu kita ingat bahwa tadi disampaikan oleh Pak Hinca bahwa naturalisasi ini bukan cuma sekedar memindah kewarganegaraan, seperti memanggil kembali mata air. Tapi ternyata begitu sampai di Indonesia prestasinya menjadi prestasi air mata. Iya, menurut saya ini juga perlu kemudian terus dievaluasi. Dan saya kira memang prestasi itu butuh proses. Dan hari ini sudah mulai terlihat Indonesia rankingnya terus meningkat. Itu. Nah, saya kira ini juga perlu kemudian terus dimonitor. Banyak sekali talenta-talenta kita yang ada di luar negeri, bukan hanya sekedar di Belanda, tapi juga di negara-negara yang lain, dan tentunya ini juga akan sangat positif mendukung persepak bolaan kita. Tetapi sebelum itu, dan saya senang sekali, baru kali ini proses naturalisasi dihadirkan secara langsung yang bersangkutan. Berapa kali saya ikuti proses naturalisasi tidak pernah, hanya mungkin lewat Zoom saja. Hari ini ada Kevin Ronald Fardong, meskipun Jens Reven juga ternyata sedang ada di luar negeri. Saya kira saya juga, kalau boleh diperkenankan pimpinan, saya ingin bertanya kepada Kevin. Pimpinan, saya mau tanya kepada saudara Kevin, kenapa alasan saudara ingin menjadi warga negara Indonesia? Karena prestasi sepak bola di Belanda jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Kalau di Indonesia kan sampai saat ini ya begini-begini aja prestasinya. Justru ketika misalnya ada di Belanda, kemungkinan prestasi Anda akan menjadi lebih baik hari ini. Minta tolong dijawab. I want to help the local players to develop, and I want to fight for the World Cup to achieve that, and yeah, that's it. Ataukah hanya itu? Karena memang kalau begitu kan berarti targetnya hanya ingin meloloskan Indonesia ke Piala Dunia saja. Coba tolong jelaskan. Because when I came here for the first time, I felt directly home. I felt the love from the people, and I spoke with the guys in the team already. So I knew some guys already in the team, and they told me only good stories about Indonesia and about the team. And I want to give the people something back, because you guys let me come in Indonesia. So I want the people. I want to give the people something back, and yes, that's for that I can help the local players, and also I want to be a motivator and an example for the people. So not only on the pitch, but also when we are not playing. And I want to be a good example for the youth in Indonesia. Oke, terima kasih.
Selanjutnya kepada Saudara Jens Reven, saya kira juga saya perlu tanyakan juga alasannya kenapa ingin menjadi warga negara Indonesia. Silakan Jens. Suaranya nggak ada ini, Ketua. Ya, nggak ada suaranya ya? Maksudnya dia mau menjadi untuk main bola. Baru saya bisa tidak terjemahnya. Kendala teknis ya? Nggak bisa ya? Di situ, suaranya. Mana? Di sini coba dibuka dong. Belum tersambung. Saya kira ini penting saya tanyakan kenapa meskipun naturalisasi ini hanyalah berbasis target, tapi saya kira kita bisa tersambung, sudah? Saya kira juga. Itu ada. Oke, silakan. So why I want to be an Indonesian citizen? I think Indonesia is developing very good right now. Everything is growing, and I think the love from all the people in Indonesia is such amazing, in like totally different than in the Netherlands. So I think the love here is very great, and I love it. And they are developing good, and I want, of course, to make my grandparents, so my grandmother, father, and my grandfather, on that side from the family, I want to make proud. Ya. Oke, terima kasih. Jadi saya kira Kelvin dan Jens ini sebetulnya saya menganggap bukan orang asing, Ketua. Mereka ini orang Indonesia juga, cuman mereka belum dikasih kesempatan untuk kembali ke Indonesia. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Hinca bahwa saatnya kembali memanggil mata air, dan mudah-mudahan prestasi kita juga sama, menjadi prestasi yang mata air, prestasi yang membanggakan. Jadi saya kira atas dasar itu kemudian saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menpora, Kumham, dan PSSI dan seluruh anak bangsa kita yang ada di luar negeri, yang mereka punya talenta-talenta hebat di bidang apapun. Silahkan kembali ke Indonesia, ayo kita sama-sama bangun Indonesia menjadi lebih baik dan besar kemudian. Mungkin itu pimpinan, terima kasih atas kesempatannya, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin pimpinan, boleh satu lagi? Oke. Boleh dong. Boleh dong, silakan. Boleh dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 3, yang saya hormati Mas Menteri, Mas Dito, kemudian yang mewakili Menkumham dan juga seluruh jajaran, dan tentunya yang kita banggakan hari ini, Mr. Calvin Ronald Verdong and also Mr. Jens Reven. Welcome in Commission 3. Yeah, this is like we in Commission 3. Yeah, this is like we meeting like this. Ya, daily like this. Oke, pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan apresiasi tentunya kepada Mas Menteri, karena dengan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh Menpora beserta dengan PSSI, ya alhamdulillah tadi peringkat-peringkat kita secara dunia dan juga pencapaian yang lainnya alhamdulillah terlihat sangat sangat membanggakan. Ya tentu saya ini melihat dan berkaca bahwa ini karena menterinya menteri masih muda yang berprestasi dan juga kader terbaik dari partai saya. Boleh dong saya banggakan? Boleh dong ya. Oke. Dan kemudian juga saya melihat suasana sepak bola di Indonesia ini, apalagi kemarin setelah selesainya Liga 1 ini luar biasa, bahwa gegap gempita, kebanggaan dan bahagianya masyarakat yang khususnya yang menang ini menjadi kebahagiaan kita bersama. Kita lihat di media sosial dan lain sebagainya banyak selebrasi. Tetapi yang sangat kami khawatirkan, ya mungkin ini juga menjadi bagian dari nanti pembinaan Menpora kepada PSSI, agar PSSI juga bisa memberikan pembinaan kepada kawan-kawan di klub-klub sepak bola yang di Indonesia, agar selebrasi itu tidak dirayakan secara berlebihan dan mengganggu keamanan masyarakat. Karena yang saya lihat ini sudah terjadi di Indonesia, bahkan kemarin saya lihat ada di Bandung ya khususnya.
Mohon ini disampaikan kepada PSSI dan semua klub sepak bola yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya Pak Menteri, kemarin kami dari Komisi 3 baru saja pulang dari Portugal. Dan Bapak Dubes sedikit menyampaikan pesan kepada kami bahwa sebetulnya organisasi sepak bola di Portugal ini ingin sekali membantu keberadaan organisasi sepak bola di Indonesia. Mungkin seperti barter atau apalah, barter atlet dan juga barter pelatih atau lain hal sebagainya. Ya kenapa tidak? Saya lihat karena Portugal ya tentu negara pencipta Cristiano Ronaldo dan banyak juga pemain-pemain hebat lainnya. Oleh karena itu mudah-mudahan hal ini bisa ditindaklanjuti karena yang saya dengar katanya belum ada respon dari PSSI terkait hal ini. Padahal saya rasa ini sebagai terobosan yang luar biasa ke depannya. Termasuk juga hal yang telah dilakukan oleh Pak Dubes yang pernah disampaikan kepada kami semua bahwa mereka pun ingin barter atau ingin meminta pelatih badminton. Ya, karena mereka lihat kualitas pemain dan pelatih badminton di Indonesia bagus sehingga mereka ingin adanya barter pelatih badminton ke Portugal. Ya saya rasa ini suatu hal yang baik, mudah-mudahan kedepannya ada jalan keluarnya sehingga baik itu bola, sepak bola, badminton dan seluruh cabang olahraga yang lain ini menunjukkan keistimewaannya di mata Indonesia dan juga di mata dunia. Kemudian selanjutnya izin pimpinan saya ingin sedikit bertanya kepada mungkin Calvin saja ya karena hanya ada Calvin di sini. So Calvin, can you describe what do you feel about this naturalization process? Are you feel happy? Are you feel proud? Because you finally become an Indonesian citizen, following your parents as Indonesian also. And the second question is, because you will be an Indonesian citizen, can you sing Indonesian national anthem, just a little bit maybe, in front of us right now, because Indonesian national anthem is our pride, so I hope you can sing together maybe with us. Thank you. Terima kasih pimpinan, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya serahkan kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen, ada beberapa catatan untuk Saudara Kelvin dan Jen. Pertama, nanti kalau sudah belum, ini juga sebentar dulu, tanggung. Nanti kalau sudah jadi warga negara Indonesia, harus bisa berbahasa Indonesia. Kedua, harus hafal Pancasila. Ketiga, harus hafal lagu Indonesia Raya. Masa nantinya bisa yang ini ya. Dan yang terakhir harus belajar budaya Indonesia. Silakan Pak Kelvin untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Rosi. Silakan. First, the whole night I learned the Pancasila and the Indonesian anthem. That's why I'm a little bit tired because I learned almost the whole night. But the anthem is a little bit too difficult. But to answer your question, I feel very proud and I'm very happy to be an Indonesian. So that's my answer on your question. Maaf pimpinan, maybe can you follow us just word by word. Hiduplah Indonesia Raya. Can you follow me? Okay. If you sing, I follow. But Okay. everybody have to sing. Okay. Also, so Jens everybody in have this to room, put the I hope sound on. everybody will sing Indonesian anthem with me. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia. Oke, bisa ternyata. bisa ternyata pimpinan. Oke lah, tinggal mungkin belajar ke depannya. Oke ya. Baik, sudah banyak pertanyaan dari kawan-kawan dari semua fraksi. Mungkin ada penjelasan dari Pak Menteri dan Pak Dirjen. Silakan Pak Menteri. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, pimpinan Komisi 3 dan seluruh
anggota Komisi 3 dan seluruh fraksi, saya ucapkan terima kasih karena permohonan yang diajukan telah disetujui, dan saya mungkin hanya menjelaskan sedikit. Yang pertama-tama, apa yang dilakukan dari masa 2023 sampai saat ini terkait naturalisasi, saya kembali tegaskan bahwa untuk naturalisasi pemain sepak bola yang kita lakukan, itu benar-benar pemain yang memiliki darah langsung Indonesia. Mungkin tadi ada yang bertanya 2010, karena apa yang dilakukan jauh sebelumnya itu sangat berbeda. Dan saat ini yang kita optimalisasikan memang bagaimana kita mengetahui database potensi atlet diaspora di seluruh dunia dan di seluruh cabang olahraga, Pak Hinsa. Kebetulan kami sekarang sudah membentuk tim khusus diaspora, dan dari tahun lalu sudah terkumpul sebanyak 600 database atlet diaspora ada di 13 cabang olahraga. Jadi tidak hanya sepak bola. Dan kebetulan Gen 7 salah satu yang masuk di dalam database kami pada bulan Juli 2023, dan kalau tidak salah bulan Desember 2023 yang bersangkutan sendiri mencoba mengontak tim Kemenpora. Jadi memang saudara Gen 7 ini sangat bersemangat untuk menjadi WNI. Dan alhamdulillah tim dari PSSI juga menemukan data yang sama, jadi klop. Hal-hal seperti ini yang kami tingkatkan, dan banyak terima kasih juga ini ke Komisi 3 karena setiap proses selalu sigap, responsif, dan juga cepat. Ini apresiasi tinggi-tingginya. Dan yang pasti ke depan penjagaan masalah naturalisasi ini pasti kita akan perketat dan filtrasinya juga kami perkuat. Jadi jangan sampai potensi dari atlet nasional kita terganggu, tapi ini justru saling melengkapi. Dan kami ingin diaspora juga mendapatkan hak yang sama dengan atlet nasional karena sesungguhnya mereka juga darah Indonesia. Dan mungkin Bapak Ibu sekian apa yang dapat saya tambahkan. Mungkin Pak Dirjen mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Pimpinan yang terhormat, anggota Komisi 3, Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas masukan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat. Tadi juga ada beberapa masukan yang sangat penting menurut kami, ya, terkait dengan misalnya adalah kita harus lakukan talent scouting yang dilakukan bersama-sama antara Kemenpora, terus kemudian juga organisasi keolahraganya dalam hal ini PSSI, dan tentunya tidak tertutup juga kemungkinan untuk cabang-cabang olahraga lainnya beserta Kemenkumham untuk mencari warga-warga atau ex warga negara Indonesia yang dapat berkontribusi, punya potensi kontribusi terhadap Indonesia. Ini izin Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang terhormat, kita juga tidak hanya melakukan, memang sedikit di luar konteks, tapi tidak hanya terhadap potensi-potensi untuk mendukung dunia keolahragaan kita, tapi kita juga sudah mulai mengidentifikasi potensi-potensi mereka-mereka diaspora kita yang mempunyai, yang masih bersekolah, ya, di tempat-tempat yang baik, bagus di luar negeri, dan juga mereka yang berprestasi atau menduduki jabatan-jabatan strategis di berbagai perusahaan asing di luar negeri ataupun pemerintah asing. Nah, oleh karena itu kami terima kasih atas masukan, kritik yang disampaikan. Tentunya ini akan menjadi bahan rujukan bagi kami untuk melangkah ke depan dalam hal mencari potensi-potensi terbaik dari warga Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendengarkan penjelasan pemerintah baik oleh Menpora maupun Dirjen AHU. Selanjutnya sekali lagi kami ingin menyampaikan, memintakan persetujuan kepada Komisi 3 apakah menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Kelvin Ronald Perdong dan Jen Rapen untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
semua fraksi menyetujui. Selanjutnya saya rasa rapat kita hari ini cukup dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri beserta jajaran, Pak Dirjen beserta jajaran. Apabila tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, rapat akan kami tutup dengan ucapan terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen beserta jajaran. Demikian rapat saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.